Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan ini dan juga nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman dan juga nikmat Islam serta nikmat kesehatan yang selalu Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Jajah Andika, NIM 12016042. Dosen pengampu yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari atau diskusi dari makul Islamic Marketing dan Manajemen yang berjudul perilaku konsumen. Yang pertama yaitu membacakan surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam hudu ninatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la yusriku innahu la yuhibbul musrikin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adapun kandungan surah Al-A'raf ini itu adalah memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Selanjutnya itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Adapun isi kandungan surah Al-Baqarah ayat 168 ini adalah seruan untuk memakan makanan yang halal lagi baik yang sudah disediakan oleh Allah. Selain itu, terdapat pula seruan untuk tidak mengikuti langkah syaitan, utamanya dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, karena mereka akan selalu menyesatkan manusia. Selanjutnya itu membacakan surah Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqulu mimma jukira smullahi alaihi in kuntum biayati mu'minin. Artinya, maka makanlah dari apa daging hewan yang kita disembelih, disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Kandungannya adalah seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah. Dan selanjutnya itu membacakan surah
Al-Maidah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Isi kandungan dalam surah ini adalah kita diperintahkan untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, dan janganlah kita melampaui batas karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik dari yang telah Allah rezekikan, dan bertakwalah kepadanya. Selanjutnya itu membacakan surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير بار ولا عاد فلا إثم عليه Innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan nama selain Allah. Tapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 ini itu adalah larangan untuk memakan makanan yang haram dalam Islam serta berbagai pengkondisiannya. Makanan yang haram berdasarkan ayat ini antara lain itu bangkai, darah, daging babi serta binatang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Adapun mengonsumsi makanan-makanan haram tersebut diperbolehkan apabila seseorang dalam keadaan terpaksa tanpa ada niat untuk mengonsumsi dan tidak mengonsumsi melampaui batas. Dan selanjutnya itu membacakan surah Al-Maidah ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Yang artinya, dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makan yang berasal dari laut, sebagai makan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Adapun kandungan dalam surah ini adalah Allah menghalalkan bagi kalian memburu hewan yang hidup di air dan mengonsumsi ikan laut yang terdampar ke darat, baik dalam kondisi hidup maupun mati, baik bagi penduduk setempat maupun bagi orang yang sedang dalam perjalanan sebagai bekal, dan tidak mengharamkan bagi kalian memburu hewan buruan darat selama kalian sedang berihram dalam haji atau umroh. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan cara menjalankan perintah
dan menjauhi larangannya, karena hanya kepadanya kalian akan kembali pada hari kiamat kelak. Kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amalan perbuatan kalian. Selanjutnya itu pertanyaan yang nomor 1, yaitu jelaskan perilaku konsumen menurut para ahli. Menurut para ahli berpendapat mengenai definisi perilaku konsumen sebagai berikut. 1. Grant, Zalman, dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan atau proses dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan sesuatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Dan juga perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses pengepulasi, proses memperoleh, menggunakan, atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Dan selanjutnya itu oleh James F. Angel et al. Berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Dan selanjutnya itu menurut Schiffman dan Khenuk penisikan sebagai berikut, yaitu istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan dan akan memuaskan kebutuhan mereka. Itu menurut Solomon. Perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Dan ada lagi menurut Hawkins, Bass, dan Honey. Perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, layanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Demikian beberapa definisi yang juga pengertian di konsep perilaku konsumen yang dijelaskan oleh berbagai para ahli. Selanjutnya yang kedua itu jelaskan manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan. Manfaat perilaku konsumen bagi perusahaan ataupun di dunia bisnis itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu memahami perbedaan karakter setiap konsumen. Tentu saja setiap konsumen satu dengan lainnya memiliki karakter yang berbeda, sehingga kita perlu merancang program pemasaran yang disesuaikan dengan karakter setiap konsumen. Seperti memprediksi tren pasar atau manfaatnya kita analisa terhadap perilaku konsumen dari waktu ke waktu untuk melihat pergeseran tren pasar ke depannya atau seperti itu. Dan juga mempertahankan loyalitas konsumen. Jika konsumen sudah jatuh hati terhadap suatu produk, maka konsumen akan melakukan pembelian terus-menerus terhadap produk itu tersebut. Maka dari itu kita perlu mempertahankan agar konsumen loyal terhadap produk kita. Dan itu meningkatkan nilai daya saing dengan
kompetitor. Tentu saja sangat banyak kompetitor produk di luar sana. Ada yang menawarkan keunggulan dari segi harga, kualitas, ataupun pelayanan. Nah, jadi kesadaran kita terhadap suatu merek atau kualitas suatu produk akan lebih berpengaruh terhadap sekadar harga murah ataupun promo. Meningkatkan layanan kepada konsumen. Ini juga harus kita lakukan karena pelayanan kepada sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen, yaitu kita supaya dapat meningkatkan pelayanan produk, kepuasan pelanggan, dan menjadi konsumen menjadi loyal kepada produk kita. Dan ada hanya membuat bisnis yang kita jalan menjadi berhasil, tapi kita bisa membuat produk ini tawarkan memiliki nilai yang berkesan di pasaran. Dan yang ketiga itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk. Adapun faktor-faktor tersebut adalah terutama itu faktor kebutuhan. Kegiatan konsumsi pada dasarnya dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, konsumen memiliki kecenderungan untuk membeli produk yang sedang ia butuhkan saat itu. Terlepas dari produk tersebut, mereka termasuk kebutuhan primer atau kebutuhan rutin. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga mempengaruhi pola perilaku konsumen. Hal itu disebabkan oleh gaya hidup dan ciri khas suatu lingkungan yang diciptakan skala, misalnya gengsi. Dan selanjutnya itu faktor kualitas produk. Kualitas produk juga berpengaruh kepada perilaku konsumen karena kualitas produk bisa mempengaruhi pilihnya konsumen, yaitu bisa mengambil hatinya konsumen untuk membeli produk atau yang kualitas produk yang lebih baik. Dan juga faktor harga. Faktor harga juga merupakan pertimbangan signifikan atau pertimbangan yang cukup besar dalam memilih suatu produk. Harga produk yang terjangkau biasanya akan membuat konsumen lebih banyak dari berbagai lapis masyarakat dibandingkan produk yang lebih mahal, karena produk yang lebih murah harganya yaitu lebih lebih supaya konsumen untuk bisa gitu membelinya. Dan juga faktor promosi sangat berperan juga dalam kebanyakan pelaku konsumen. Strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan atau yang mempromosikan itu kemungkinan besar produk yang dipromosikan akan laku keras apabila dia bisa mempromosikan itu dengan cara yang baik dan benar dan juga sopan kepada konsumen tersebut. Itu salah satu faktor perilaku konsumen dalam memilih suatu produk dan juga lainnya. Yang keempat itu bagaimana faktor pribadi mempengaruhi perilaku konsumen terhadap membeli suatu produk. Biasanya keputusan seorang pembeli itu dipengaruhi oleh karakteristik kepribadiannya masing-masing. Misalnya usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli. Misalnya usia pembeli di sini misalnya kebutuhan di usianya, misalnya pada usia anak-anak, pada usia remaja, pada usia yang sudah dewasa, biasanya masing-masing pribadian seseorang berbeda dalam memilih dalam faktor usia tersebut, gitu kan. Terus pekerjaan misalnya dari kerjaannya, dia kerjanya apa, penghasilannya berapa, di situ juga termasuk faktor pribadi dalam memilih suatu produk. Kondisi ekonomi ini juga termasuk dalam
faktor pribadi dan juga gaya hidup serta kepribadian, kondisi ekonomi, gaya hidup serta kepribadian dan konsep diri seorang pembeli itu kan. Itu yang kelima, yaitu jelaskan faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan analisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat, serta mengambil tindakan. Dan selanjutnya yang keenam, itu adalah faktor psikologi yang mempengaruhi pelaku konsumen dalam membeli suatu produk. Yang pertama, bagaimana faktor psikologi? Yang pertama itu memotivasi. Memotivasi di sini yaitu teori atau kebutuhan akan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen yang dicerminkan dalam promosi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dan selanjutnya itu persepsi. Kualitas dari suatu produk di mata pelanggan yaitu dapat menjadi persepsi kualitas dan keunggulan suatu produk untuk pembeliannya. Dan selanjutnya itu pembelajaran. Pembelajaran di sini yaitu proses yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman tentang pembelian dan konsumsi yang dapat diaplikasikan atau untuk perilaku yang akan datang, yaitu sikap. Sikap juga mempengaruhi kecenderungan konsumen untuk mengevaluasi merek, baik disenangi atau tidak disenangi secara konsisten. Selanjutnya itu yang ketujuh, adapun pengertian dari faktor sosial, yaitu adalah faktor yang dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kita. Komponen yang termasuk di dalamnya yaitu kelompok acuan, keluarga, serat peran, status sosial konsumen. Contohnya itu berhubungan sosial dengan sesama manusia. Dan yang kedelapan itu bagaimana perilaku konsumen, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Faktor sosial juga mempengaruhi dalam membeli suatu produk. Karena faktor, misalnya, contohnya orang tua kita, itu salah satu faktor sosial kita, yaitu atau keluarga kita, itu suruh memilih suatu produk yang baik dan juga mempunyai nilai yang baik untuk dia, atau mempunyai kegunaan yang pasti. Di situ sudah menjadi salah satu perilaku konsumen untuk memilih suatu produk tersebut, karena dia merasa kalau faktor yang atau perkataan dari keluarganya, sahabatnya dan juga lain sebagainya itu salah satu menjadi acuan dia untuk memilih suatu produk tersebut. 9, yaitu apa yang dimaksud dengan sikap. Sikap itu adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Sikap juga pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu, bisa berupa objek atau orang atau peristiwa. Sikap mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Dan yang ke-10 yaitu bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam memberi sesuatu. Sikap seorang konsumen yaitu segala perbuatan dan juga tindakannya itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sesuatu, karena berdasarkan perbuatan dan tindakannya dia bisa memilih. Misalnya dia suka perbuatan dia, tindakan dia suka, misalnya hobinya memasak. Di situ dia dari perbuatannya di situ dia suka memilih suatu produk yang dia inginkan. Misalnya untuk memasak produk itu produk apa-apa, misalnya produk bahan makanan, produk seperti
kompor dan sebagainya. Itu salah satu perbuatan dia untuk atau tindakan dia untuk memilih suatu produk yang dia inginkan. Ke-11 itu adalah apa yang maksud dengan persepsi. Baiklah, persepsi itu adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor atau indranya. Misalnya, alat indera merupakan hubungan antara individu dengan dunia luar. Persepsi juga biasanya yang diinderakan oleh individu diorganisasikan kemudian terfermentasi sehingga individu menyadari pengertian tentang apa yang diinderakannya. Dan yang ke-12 itu bagaimana persepsi mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk. Persepsi juga mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk karena persepsi atau proses penalaran pemikiran kita, indera kita untuk mengetahui suatu produk ini bisa kita gunakan atau tidak, bisa kita ada manfaatnya atau tidak. Itu salah satu persepsi yang kita lakukan untuk suatu produk tersebut. Itu salah satu cara kita membeli suatu produk atau suatu produk tersebut. Dan yang ke-13 itu informasi apa saja yang mempengaruhi informasi apa saja yang didapat dari perilaku konsumen. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari perilaku konsumen. Salah satunya adalah kita bisa tahu cara seorang perilaku konsumen itu dalam memilih suatu produk. Misalnya pengaruh lingkungan terhadap konsumen tersebut dan juga promosi yang kita lakukan bisa mengambil hati seorang konsumen atau tidak. Terus apa pendapat konsumen seputar produk tersebut dan juga perspektif dan juga sikap seorang konsumen juga kita mengetahuinya. Itu salah satu perilaku konsumen yang kita dapat pahami atau informasi yang kita dapat pahami. Dan selanjutnya itu yang ke-14 yaitu jelaskan pengertian dari segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi itu adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membagi kelompok konsumen ke beberapa kategori seperti kebutuhan, karakteristik, maupun berlaku yang membeda di dalam suatu pasar tertentu. Dan selanjutnya itu targeting. Targeting itu adalah kegiatan menilai dan memilih suatu atau lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh perusahaan. Dan itu selanjutnya itu adalah positioning, adalah strategi untuk merancang penawaran dan membentuk citra perusahaan agar bisa memperoleh tempat khusus dalam benak konsumen. Dan yang ke-15 yaitu langkah dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Adapun dasar-dasar dalam melakukan segmentasi yaitu pertama yaitu memerlukan strategi untuk membagi pasar yang luas. Misalnya berbasis kumpul konsumen yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sama. Dan juga mengidentifikasi profil konsumen yang kita setujui dan juga mengetahui profil konsumen yang kita setujui. Dukungan data yang diperoleh melalui riset dan analisis akan membantu menajamkan strategi tersebut. Itu salah satu dasar-dasar dalam melakukan segmentasi. Syarat dalam melakukan segmentasi yang efektif yaitu memperhatikan efektivitas segmentasi tersebut. Syarat segmentasi yang efektif menurut Kotler, yang pertama itu terukur. Terukur di sini yaitu segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukur alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu substansional atau banyak. Berarti segmen tersebut harus besar dan juga profitable
untuk dilayani. Dan selanjutnya itu dapat diakses. Berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Dan yang keempat itu dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima itu dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Itu ada 5 persyaratan segmentasi yang aktif, yang efektif. 12 itu tingkatan dalam segmentasi. Dalam hal ini ada 4 tingkatan dalam segmentasi pasar, yaitu 1. Pemasaran massal. Targetkan seluruh pasar hanya dalam suatu kampanye pemasaran. 2. Yaitu variansi produk. Targetkan seluruh pasar dengan produk dan bauran pemasaran yang berbeda. Yang ketiga yaitu terkonsentrasi atau ceruk. Penargetan beberapa segmen pasar yang terdefinisi dengan baik. Yang keempat itu pemasaran mikro. Menargetkan pada tingkatan paling dasar dari segmen pasar. Jadi itu keempat tingkatan segmen pasar tadi. Selanjutnya itu yang ke-18. Jelaskan model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen. Adapun model sederhana pengambil keputusan tersebut adalah yaitu tahapan masukan. Pada tahap masukan mempengaruhi pengenalan konsumen terhadap kebutuhan dan keinginan pada suatu produk dalam suatu pemasaran yang dilakukan oleh pemasar. Kualitas produk itu sendiri, harganya, dan menciptakan citra merek yang baik. Kemudian pengaruh lingkungan sosial eksternal atau konsumen, keluarga, sumber informasi, dan teman-teman. Dampak kumulatif dari setiap usaha pemasaran. Pengaruhan keluarga dan teman-teman semuanya merupakan masukan yang mungkin mempengaruhi apa yang dibeli konsumen dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka beli. Dan selanjutnya itu tahap proses. Pada tahap ini memfokuskan bagaimana cara konsumen dalam mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh faktor psikologi, motivasi, persepsi, pengetahuan, kepribadian, dan sikap. Kemudian pada tahap masukan mempengaruhi itu pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah kebutuhan. Kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsang internal atau eksternal. Kasus pertama yaitu yang dicetuskan oleh rangsang internal. Salah satu kebutuhan umum seseorang misalkan harus mencapai ambang batas tertentu dan mulai menjadi pendorong untuk mengenalan masalah pencarian, informasi evaluasi, alternatif keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian mencari air minum. Kasus kedua, kebutuhan ditimbulkan oleh rangsangan eksternal. Seseorang bisa mengagumi mobil baru rekan kerjanya yang memicu pemikiran tentang kemungkinan melakukan pembelian. Hal itu mencari informasi. Sebelum proses pembelian, ini sangat berkaitan dengan informasi tentang sumber-sumber dengan penilaian. Untuk mempengaruhi kebutuhan dan keinginan yang dirasakan melalui pengumpulan informasi, konsumen mengetahui produk-produk yang bersaing dan keistimewaan masing-masing produk. Sumber informasi konsumen terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sumber pribadi, keluarga, teman, tetangga, kenalan, sumber niaga, periklanan, penjualan pameran, dan sumber pengalaman pernah menangani penguji menggunakan suatu produk. Dan selanjutnya itu tahap keluaran. Tahap keluaran pada model pengambilan keputusan konsumen yaitu keputusan pembelian. Konsumen akan menentukan pilihan serta bentuk niat pembelian suatu setelah melalui tahap-tahap sebelumnya. Kemudian biasanya akan membeli produk yang paling dapat mengaruhi kebutuhannya. Konsumen juga dapat menunda atau menghindari kebutuhan pembelian jika risiko yang dihadapi besar bila pembeli produk tersebut.
Pelaku pasca pembelian. Terdapat dua macam kegiatan yang berhubungan erat setelah konsumen melakukan proses pengembalian keputusan itu, pembelian dan evaluasi setelah melakukan pembelian. Konsumen mencoba untuk produk baru jika dirinya merasa cocok dan atau puas dengan pembeliannya tersebut, maka konsumen akan melakukan pembelian ulang terhadap produk tersebut. Ketika konsumen telah menggunakan sebuah produk, mereka mengevaluasi kinerja didasarkan pada tahapan mereka. Ada tiga kemungkinan. Pertama, jika kinerja sebenarnya sama dengan di tahap, maka terjadi natural feelings. Kedua, ketika kinerja melebihi harapan menyebabkan kepuasan. Dan ketika kinerja di bawah harapan terjadi ketidakpuasan. Selanjutnya itu nomor 19. Motif-motif pembelian menurut Hori. Yang pertama yaitu primary buying motive, yaitu motif pembelian yang sebenarnya. Misalnya kalau orang mau makan, maka akan mencari nasi. Dan selanjutnya yang kedua itu selective buying motive, yaitu pembelian terhadap barang. Ini berdasarkan rasio, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli sesuatu. Dan selanjutnya itu adalah fast-tracking buying motive, adalah seleksi atau tidak tertentu. Pilihan ini bisa timbul karena layanan memuaskan, tempatnya dekat, cukup persediaan barang, ada halaman parkir yang orang besar yang suka belanja di situ. Dan selanjutnya yang ke-20, yaitu kriteria yang digunakan konsumen dalam mengambilkan keputusan. Adapun kriterianya adalah 1. Akses yang mudah. Akses yang mudah di sini yaitu apabila konsumen sulit menemukan dan mengakses di mana kamu berjualan, pada suatu titik konsumen akan merasa malas dan lebih memilih untuk mencari toko lain. Maka pastikan tokomu mudah diakses, terutama apabila kamu menjalani bisnis online. Dan yang kedua itu tampilan toko dan produk. Kesan yang didapat konsumen dapat mereka mengunjungi tokomu atau melihat produkmu bisa menentukan apakah mereka semakin tertarik untuk berbelanja atau tidak. Contohnya saja, bagaimana orang memutuskan untuk makan di situ tempat karena restorannya tampak menarik dan luar biasa. Terus informasi dan kesediaan dan kualitas produk. Bukan hanya dari tampilan saja, tetapi keseluruhan produk juga mempengaruhi keputusan pembelian. Mulai dari informasi, kesediaan, hingga kualitasnya. Terus harga yang terjangkau. Salah satu keutamaan dalam membeli barang yaitu harga yang terjangkau, yang tidak terlalu mahal dan juga bisa melampaui harga yang murah gitu. Dan juga murah tapi bawah dengan kualitas yang standar. Dan juga promo yang menarik. Promo jelas menjadi satu kunci utama untuk menarik konsumen, karena promo di situ menarik ketertarikan konsumen untuk membeli suatu produk. Komunikasi yang mudah dimengerti. Saat berkomunikasi kepada konsumen, baik itu teks informasi produk, customer, teks promosi konten website, media sosial, banyak lagi, usahakan untuk menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti untuk konsumen. Review dari pembelian lain. Reputasi toko sangat mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli barang, khususnya untuk bisnis online. Maka terus pantau rating dan review yang diberikan konsumen terhadap tokomu. Pelayanan yang berkualitas. Kualitasnya pelayanan yang lambat atau tidak ramah dapat membuat konsumen menjadi enggan untuk membeli. Tapi jika pelayanan yang sopan, ramah, tamah, dan sebagainya dalam merespon konsumen, itu bisa saja konsumen bisa tertarik dengan pelayanan kita. Waktu pengiriman. Waktu pengiriman barang di sini dipertimbangkan konsumen dalam membeli barang, apalagi konsumen membutuhkan produk tersebut segera mungkin. Sebaiknya beri pilihan pengiriman yang beragam. Bagi konsumen, semakin cepat barang sampai akan semakin baik.
Dan yang nomor 21 yaitu adalah ada 4 sudut pandang konsumen dalam mengambil keputusan. Yang pertama itu sudut pandang ekonomis. Sudut pandang ekonomis di sini itu konsumen sebagai orang yang membuat keputusan secara rasional, yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kerugian serta harus dapat mengidentifikasi suatu alternatif yang baik. Dan selanjutnya itu sudut pandang kognitif. Konsumen sebagai kognitif atau sebagai problem solver. Konsumen merupakan pengolah informasi yang selalu mencari dan mengevaluasi informasi tentang produk dan gerai. Sudut pandang emosional menekan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk. Favoritime, buktinya seseorang berusaha mendapat produk favoritnya apapun yang terjadi. Benda-benda yang ditimbulkan kenangan juga dibeli berdasarkan emosi. Itu salah satu sudut pandang menganalisis pengambilan keputusan konsumen tadi. Selanjutnya itu nomor 22. Menurut Kotler, tahap-tahap mengambil keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. 1. Yaitu pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut. Dapat dicetuskan oleh rangsangan internal dan eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dan yang kedua itu pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Dan selanjutnya evaluasi alternatif terhadap beberapa proses evaluasi keputusan dan model-model terbaru. Memandang proses evaluasi konsumen sebagai proses yang berorientasi kognitif, yaitu model tersebut menganggap konsumen membentuk penilaian atas produk dengan sangat sadar dan rasional. Dan selanjutnya itu keputusan pembelian. Dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan pilihan. Konsumen tersebut juga dapat membentuk niat untuk membeli merek yang paling disukai. Namun, dua faktor diantaranya niat pembeli adalah keputusan pembeli, yaitu sikap dan faktor situasi. Dan yang kelima itu perilaku pasca pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Adapun ketidakpuasan pasca pembelian itu, kepuasan pembeli merupakan fungsi dari beberapa dekat harapan pembeli atas produk dengan kinerja yang dipikirkan pembeli atas produk tersebut. Tindakan pasca pembelian, kepuasan dan ketidakpuasan terhadap produk akan mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya. Terus pemakaian dan pembuangan pasca pembelian. Jika ada konsumen menyimpan produk itu ke dalam lemari untuk selamanya, produk tersebut mungkin tidak begitu memuaskan dan kabar dari mulut ke mulut akan gencar. Dan selanjutnya itu yang ke-23. Yang saya dapatkan dari membaca modul perilaku konsumen itu, saya mengetahui tentang perilaku konsumen. Itu misalnya proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, membuang produk dan jasa telah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga bisa mendapatkan menurut para ahli tentang perilaku konsumen, misalnya dari Grant, Zalcman, dan
Malani Wellendorf, dan juga menurut James F. Angel et al. Dan Sif Hitman dan Khanuk, dan juga menurut Solomon, menurut Hawkins, Bess, dan Khoni. Dan juga bisa membaca dilansir dari Brand-Swatch studi yang meliputi 5 hal, yaitu bagaimana konsumen berpikir dan merasakan tentang bagaimana alternatif produk, serta bagaimana proses berpikir konsumen dalam memilih produk di antara berbagai alternatif, bagaimana perilaku konsumen saat memilih produk, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap perilaku konsumen, dan seterusnya. Mungkin demikian yang dapat saya pahami tentang modul perilaku konsumen tersebut. Dan yang terakhir yaitu 24, yaitu jelaskan tafsir ayat-ayat kongsi dan diaplikasikan terhadap ekonomi Islam. Saya akan menjelaskan salah satu ayat konsumsi, yaitu ayat surah Al-A'raf ayat 31, yaitu hai anak Adam, pakailah pakaian kalian dan indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang musyrik, yakni tradisi melakukan tawaf dengan telanjang bulat yang biasa mereka lakukan, seperti yang disebutkan oleh riwayat Imam Muslim, Imam An-Nasyai, dan Ibnu Jarir. Sedangkan lafadznya berdasarkan apa yang ada pada Ibnu Jarir diriwayatkan melalui hadis Syubah dari Salamah Ibnu Qahil dari Muslim Al-Batin dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa dahulu kaum pria dan wanita melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan telanjang bulat. Kaum pria melakukannya di siang hari, sedangkan kaum wanita pada malam harinya. Salah seorang wanita dari mereka mengatakan dalam tawafnya, pada hari ini tampaklah sebagiannya atau seluruhnya, dan apa yang tampak darinya maka tidak akan saya halalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid. Al-Quran surah Al-Araf. Dan Laufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid hingga akhir ayat, bahwa dahulu di masa jahiliyah kaum lelaki bisa tawaf sambil telanjang, maka Allah memerintah mereka untuk memakai pakaian yang indah setelah masa Islam. Yang maksud dengan istilah dalam ayat ini ialah pakaian, yaitu pakaian yang menutupi aurat, terbuat dari kain yang baik dan bahan yang lainnya yang dapat dijadikan pakaian. Mereka diperintahkan untuk memakai pakaiannya yang indah di setiap memasuki masjid. Hal yang sama dikatakan oleh Mujahid atau Ibrahim An-Nakhai, Sa'id Ibnu Jubair, Al-Jatadah, Al-Sadi, Al-Dalhaq, Malik Al-Jubair, dan lainnya, yang bukan hanya seorang dari kalangan para imam ulama syalaf sehubungan dengan tafsir ayat ini. Bahkan ayat ini turunkan sehubungan dengan tawaf orang-orang musyrik di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Al-Hafiz Ibnu Murdawai meriwayatkan melalui hadis Sa'id Ibnu Bashir dan Al-Jaw'i dari Qatadah dari Anas secara marfu bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah mengerjakan sholat dengan memakai terompah, tetapi kesohihannya masih perlu dipertimbangkan. Berdasarkan ayat ini dan hadis mengutarakan masalah yang semisalnya, disunatkan memakai pakaian yang indah di saat hendak melakukan sholat, terlebih lagi sholat Jumat dan sholat hari raya. Dan disunatkan pula memakai wangian karena wangian termasuk ke dalam pengertian perhiasan. Juga disunatkan bersiwak mengingat siwak merupakan sempurnaan bagi
hal tersebut. Jadi itu salah satu dari tafsir dari surah Al-A'raf ayat 31 tadi. Mungkin hanya itu jawaban dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.